Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sia dengan NPM 2308304, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Luwu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamati akar dan batang pada tumbuhan yang bertambah panjang. Di tubuh kita juga mengalami pertambahan panjang pada kuku dan rambut. Dan kita juga pernah merasakan luka pada kulit yang perlahan-lahan akan sembuh. Semua contoh tadi merupakan bukti dari hasil pembelahan sel yang menyebabkan jumlah sel bertambah atau kondisi sel diperbaiki. Lalu bagaimana ya prosesnya? Kita akan mempelajari pada video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang reproduksi sel. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, reproduksi sel merupakan proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Reproduksi sel berlangsung melalui tahapan pembelahan sel. Pembelahan sel ada 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu amitosis, yang kedua yaitu mitosis, dan yang ketiga yaitu meiosis. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama yaitu amitosis. Apa itu amitosis? Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Amitosis juga disebut dengan pembelahan biner. Amitosis juga biasanya terjadi pada sel prokariotik seperti sel bakteri dan cyanobacteria atau ganggang biru. Pembelahan sel ini dimulai ketika kromosom melekat pada membran plasma, kemudian DNA akan bereplikasi kromosom tersebut. Pada saat sel siap membelah, kromosom dan kromosom salinannya tetap melekat pada membran plasma. Selanjutnya terbentuk membran plasma yang menekuk ke dalam, memisahkan kedua kromosom tersebut. Dan terbentuklah dua sel anak. Yang kedua yaitu mitosis. Apa itu mitosis? Mitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri melalui tahap-tahap yang teratur. Mitosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu mitosis terjadi pada sel somatis atau tubuh. Yang kedua yaitu menghasilkan dua sel anak yang memiliki genotip yang sama dengan induknya. Mitosis berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel terdiri dari fase interfase dan fase mitosis. Pembelahan mitosis dibedakan menjadi dua yaitu karyokinesis. Karyokinesis adalah proses pembelahan inti meliputi profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian yang terjadi pada fase interfase akhir. Fase interfase berlangsung selama 90% dari siklus sel. Fase G1 merupakan pertumbuhan dan pembentukan protein dari organel sel. Fase S yaitu fase penyalinan kromosom. Fase G2 adalah fase sel kembali tumbuh dan bersiap untuk melakukan pembelahan. Berikutnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan mitosis mulai dari profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Pada fase profase yang terjadi yaitu benang kromatin memendek membentuk kromatid yang akan berpasangan menjadi kromosom, kemudian membran nukleus mulai menghilang. Pada prometafase, membran nukleus terfragmentasi sehingga mikrotubula dapat masuk ke nukleus. Kromatid dari setiap kromosom memiliki kinektor yang terletak pada sentromer. Selanjutnya, mikrotubula akan melekat pada kinektor kromosom. Pada metafase, mikrotubula terlihat jelas dan kromosom terbentuk pada bidang ekuator. Kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terikat pada sentromer. Dan setiap sentromer memiliki dua kinektor yang masing-masing dikaitkan dengan mikrotubula. Pada tahap anafase, mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromatid yang sama. Dan saat telofase berlangsung, sitokinesis yang memisahkan sel menjadi dua sel anak. Peristiwa terjadi dengan menipis dan memanjangnya kromatid
hingga terbentuk kromatin. Nukleolus dan membran nukleus juga mulai terbentuk kembali sehingga nukleus muncul sempurna dan terbentuklah dua sel anak identik. Yang ketiga yaitu meiosis. Meiosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, meiosis terjadi pada sel gamet atau kelamin. Yang kedua, memiliki 4 sel anak yang memiliki kromosom setengah dari kromosom induknya. Yang ketiga yaitu berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda dan keberlangsungan spesies terjaga. Dan dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Replikasi kromosom ini akan diikuti oleh dua pembelahan yang terjadi secara berturut-turut yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan pembelahan meiosis terdiri dari profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase 1 dan 2. Kita mulai membahas fase-fase pada meiosis 1. Pada profase 1 mengambil sekitar 90% waktu meiosis dan terjadi dalam 5 fase. Yang pertama yaitu leptoten, yaitu tahapan saat kromatin menebal membentuk kromosom. Yang kedua yaitu zigoten, tahapan saat kromosom homolog mulai berpasangan. Yang ketiga yaitu pakiten, kromosom menebal dan mengganda menjadi 2 kromatid, tetapi masih bergabung dalam satu sentromer, sehingga disebut tetrat. Pada fase ini terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over. Yang keempat yaitu diploten, kromatin membesar dan memendek. Dan yang kelima yaitu diakinesis, tahap saat nukleus dan membran inti menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan, dan terbentuk serat gelondongan di antara dua kutub. Selanjutnya fase metafase 1. Tetrat akan menempatkan diri dan berjajar pada bidang ekuator. Sentromer terikat oleh benang spindel. Kemudian tahap anafase 1. Benang spindel memendek dan menarik belahan tetrat ke kutub sel berlawanan sehingga kromosom homolog terpisah. Kemudian pada telofase 1, membran membentuk sekat sehingga membentuk 2 sel anakan yang haploid, tetapi kromosom masih mengandung 2 sister kromatid yang masih terhubung di sentromer. Fase-fase pada meiosis 2. Yang pertama yaitu profase 2. Benang kromatin berubah menjadi kromosom, nukleus dan membran inti menghilang. Sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan. Serat gelondongan terbentuk di antara dua kutub pembelahan. Selanjutnya yaitu metafase 2. Kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjejer. Anafase 2, kromatin terpisah dari homolog dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Telofase 2, kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin. Nukleus dan membran inti mulai terbentuk, serat gelondongan pun menghilang. Itulah keseluruhan tahap yang terjadi pada meiosis. Bisa dipahami ya? Nah, teman-teman, setelah belajar tentang jenis-jenis pembelahan sel, sekarang kita dapat membedakan tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel, sedangkan meiosis bertujuan menjaga agar jumlah kromosom keturunannya selalu tetap. Mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Mitosis memiliki hasil berupa sel anakan yang masing-masing bersifat diploid atau 2N, sedangkan meiosis hasilnya berupa 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid atau N. Pada mitosis, jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk, sedangkan pada meiosis, jumlah kromosom sel anak setengah dari sel induk. Pada mitosis mengalami 1 kali pembelahan, sedangkan pada meiosis yaitu mengalami 2 kali pembelahan. Pada mitosis, fase metafase, setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang terjejer di ekuator, sedangkan pada meiosis, fase metafase, setiap sepasang kromosom terdiri dari 4 kromatid berjejer di ekuator. Pembelahan mitosis tidak melibatkan peristiwa pindah silang, sedangkan pada meiosis melibatkan peristiwa pindah silang.
Pembelahan mitosis dan meiosis tadi dapat membentuk sel kelamin atau gamet sehingga disebut proses gametogenesis. Jadi, gametogenesis merupakan proses perkembangan sel gamet atau ovum dan sperma, diploid menjadi haploid. Pada hewan, gametogenesis terjadi melalui proses spermatogenesis atau pembentukan sel gamet jantan dan oogenesis, yaitu pembentukan sel gamet betina. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma yang terjadi di testis. Spermatogonium dimulai dengan sel gamet primer mengalami pembelahan dan menghasilkan spermatogonium. Setiap spermatogonium bersifat diploid dan mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan satu spermatosit primer yang diploid. Satu spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Dua sel spermatosit selanjutnya mengalami meiosis 2 sehingga membentuk 4 sel spermatosit yang haploid. Dua sel spermatosit akan mengalami pematangan atau spermatogenesis membentuk 4 sel spermatozoa atau sel kelamin jantan yang telah matang dan bersifat haploid. Jadi, spermatogenesis menghasilkan 4 sel spermatozoa setiap kali pembelahan. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium betina. Oogenesis dimulai dengan sel induk oogonium yang diploid akan membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer diploid. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis 1 menghasilkan satu oosit sekunder haploid yang ukurannya lebih besar karena mengandung sitoplasma lebih banyak, dan satu badan polar 1 atau polosit primer yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya, oosit sekunder dan badan polar 1 akan mengalami meiosis 2. Oosit sekunder akan membentuk satu ootit haploid dan satu badan polar 1, sedangkan badan polar 1 akan membelah badan polar 2 atau polosit sekunder sebanyak 2 buah. Selanjutnya, satu badan polar 1 dan 2 badan polar 2 haploid akan mengalami kematian atau degenerasi, sedangkan ootit akan berdiferensiasi menjadi satu sel ovum yang haploid. Jadi, hasil akhir oogenesis adalah satu sel ovum dan 3 badan polar. Sekarang kita bisa membedakan proses spermatogenesis dan oogenesis berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama yaitu spermatogenesis terjadi di testis, sedangkan oogenesis terjadi di ovarium. Spermatogenesis terjadi terus-menerus setiap harinya setelah pubertas, sedangkan oogenesis memiliki siklus rutin setiap bulannya setelah masa pubertas atau siklus menstruasi. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional berupa sperma haploid, sedangkan oogenesis menghasilkan satu sel ovum haploid dan 3 badan polar yang terdegenerasi. Spermatogenesis menghasilkan jutaan sperma, sedangkan oogenesis menghasilkan satu ovum per bulan. Sel sperma yang dihasilkan spermatosit berukuran sama dengan spermatid dan spermatosit, sedangkan ukuran ovum jauh lebih besar pada oosit. Spermatogenesis baru dimulai dari masa pubertas dan berlangsung selama hidup, sedangkan oogenesis dimulai pada masa pralahir, pasca pubertas hingga menopause. Selanjutnya kita akan membahas gametogenesis pada tumbuhan. Gametogenesis pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Mikrosporogenesis yaitu pembentukan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan megasporogenesis yaitu pembentukan gamet betina atau ovum. Yang pertama yaitu mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis yang membentuk gamet jantan yang terjadi di kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang terdapat di berbagai sel-sel induk serbuk sari atau mikrospora yang diploid. Pembentukan mikrospora dalam bulu serbuk sari ini berasal dari mikrosporosit. Mikrosporogenesis menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah inti.
Tahapan-tahapan mikrosporogenesis adalah yang pertama yaitu sel induk mikrospora akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Yang kedua yaitu sepasang sel haploid ini akan membelah secara meiosis 2 menghasilkan 4 sel mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu atau tetrad. Yang ketiga, setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari dan inti generatif. Yang keempat, yaitu inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Megasporogenesis membentuk sel gamet betina atau ovum yang terjadi di ovulum, ovarium yang berasal dari megasporosit. Megasporogenesis menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Tahapan-tahapan megasporogenesis adalah yang pertama, proses megasporogenesis dimulai dari pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Sel induk megaspora diploid menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Yang kedua, pada tumbuhan angiosperma, hanya 1 megaspora saja yang fungsional sedangkan 3 lainnya mengalami degenerasi. Selanjutnya, 1 sel megaspora yang haploid mengalami 3 kali pembelahan mitosis berturut-turut menghasilkan 8 sel megaspora di dalam gametofit betina. Yang keempat, 8 sel tersebut tersusun menjadi 3 sel antipoda, 2 inti kutub atau inti kandung lembaga sekunder, 1 sel ovum, dan 2 sel sinergit. Kedua proses gametogenesis tumbuhan ini dapat kita bedakan melalui tabel berikut. Yang pertama, mikrosporogenesis terjadi di kepal sari, sedangkan megasporogenesis terjadi di bakal buah atau ovarium. Mikrosporogenesis mengalami 2 kali karyokinesis, sedangkan megasporogenesis mengalami 3 kali karyokinesis. Mikrosporogenesis menghasilkan 4 sel hidup pada meiosis 2, sedangkan megasporogenesis menghasilkan 1 sel hidup dan 3 lainnya mengalami degenerasi. Pada mikrosporogenesis, hasil akhir berupa bulu serbuk sari dengan 3 inti yaitu yang pertama 1 inti generatif 1, yang kedua 1 inti generatif 2, dan yang ketiga 1 inti vegetatif. Sedangkan megasporogenesis, hasil akhir berupa kantong embrio yang terdiri dari 8 inti yaitu yang pertama 1 ovum atau sel telur, 2 sinergit, 2 inti kandung lembaga, dan 3 antipoda. Demikianlah keseluruhan penjelasan tentang pembelahan sel pada makhluk hidup. Bisa dipahami ya